Isim mutsanna itu adalah isim yang menunjukkan atas dua, laki-laki ataupun perempuan, dengan kaedah dan ciri ditambahkan alif dan nun atau dia dan nun di akhirnya. Di akhirnya. Itu ciri-ciri dari isim mutsanna. Iya, ciri-ciri dari isim mutsanna. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ada namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dia adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Cara menambahkannya kita sudah jelaskan kemarin. Kemudian yang keempat ada namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini adalah isim juga dari jenis isim, tapi dia adalah isim yang menunjukkan atas lebih dari dua perempuan. Kalau jamak mudzakkar salim lebih dari dua laki-laki. Kalau ini lebih dari dua perempuan. Dengan ketentuan tambahkan alif dan ta. Kalau tidak ada ta di akhirnya, langsung saja tambahkan alif dan ta. Tapi kalau ada ta di akhirnya, tak marbuto, tak yang bulat, hapus dulu, baru tambahkan alif dan ta. Itu proses dalam pembuatan jamak muannas salim. Iya. Ini tiga ini, itu yang pakai kaidah. Karena ada perubahan dari bentuk apa? Mufrad. Tiga ini. Ini yang antum harus ingat. Yaitu isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Adapun yang lainnya itu pakai ciri-ciri. Lihat isim mufrad bukan dua, bukan jamak. Setelahnya juga nanti begitu. Lihat tandanya. Tidak ada ketentuan yang pasti seperti itu. Iya, tidak ada yang harus kita hafal tambah ini baru tambah ini. Tidak. Nah, sekarang lihat kita masuk di nomor 5. Jenis isim yang kelima. Jenis isim yang kelima. Ada namanya jam'ut taksir. Ada jenis isim yang kelima namanya jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ya. Lihat pengertiannya. Huwa kullus min dalla ala aksar minatnain au itnatain ma'a tagoyyurin fi surati mufradihi. Yang perlu digaris bawahi itu yang paling terakhirnya. Sebentar kita akan jelaskan bagaimana itu dia dianggap penting di dalam pengertian jamak taksir. Iya, dalam pengertian jamak taksir. Jamak taksir adalah dia setiap isim, dia adalah seluruh isim dalla yang menunjukkan ala aksar atas lebih min dari lebih banyak dari itnain dua laki-laki au itnatain bisa di lantai dua masih kosong. Lewat, tidak apa-apa. Santai aja. Jadi dia, saya ulangi, jamak taksir adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan. Ini bedanya. Kalau jamak mudzakkar salim itu khusus laki-laki. Jamak muannas salim itu khusus perempuan. Kalau jamak taksir kan jamak cuma 3. Jamak taksir itu menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan. Jadi dia laki-laki atau perempuan. Ma'a dia tidak ada rumusnya tambah alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, alif dan ta, tidak ada begitu. Antum bisa tahu itu jamak taksir kalau antum paham ini. Yang terakhir. Ma'a tagoyyurin bersamaan dengan adanya perubahan fi surati mufradihi dalam bentuk mufradnya. Jadi kalau antum dapat kata mufrad
kemudian ada perubahan dari bentuk ini mufrad, ketahuilah itu jamak taksir. Tentunya kalau tidak ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan kan kalau ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun siapa? Jamak siapa? Jamak mudzakkar salim. Kalau ada tambahan alif dan ta, jamak salim. Kan cuma ada 3 jamak. Cuma ada 3 jamak. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. 3 jamak. Jamak mudzakkar salim sudah ada tandanya. Ada tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Jamak muannats salim ada tandanya. Ada tambahan alif dan kalau ini perhatikan tandanya. Ma'ataghayyur bersamaan dengan adanya perubahan fi surati mufradihi dalam bentuk mufradnya. Itu dulu yang disimpulkan sebagai pemula. Walaupun nanti ada ciri-cirinya, ada wazannya. Ada cetakan dari cetakan jamak taksir. Cuman itu kan butuh pelajaran yang tinggi. Sebagai pemula, ini yang digaris bawahi. Ada perubahan dalam bentuk mufradnya. Kapan dalam bentuk mufradnya ada perubahan? Langsung. Ini jamak taksir. Itu pertama. Langsung. Itu jamak taksir. Lihat, saya contohkan misalnya. Kita dapat kata Hindun. Ini kan mufrad kemarin. Atau perempuan Hindun. Jadi ada kata Zaidun, terus ada kata apa? Hindun. Ini kata mufrad. Zaidun artinya apa? Seorang yang bernama Zaid. Hindun, seorang perempuan yang bernama Hindun. Tiba-tiba antum dapat, nanti di dalam kalimat, kadang antum dapat Zuyudun. Zuyudun. Yang ini antum dapat ya Hunudun. Coba perhatikan. Jadi asal katanya Zaidun tiba-tiba menjadi Zuyudun. Ini apa ini? Berarti pertama yang antum harus perhatikan, ini berubah dari bentuk mufradnya. Berubah dari kata Zaid menjadi Zuyud. Berubah bentuk mufradnya? Berubah? Berarti ini apa? Ini apa? Itu pertanyaannya. Yang ini namanya mufrad, yang ini jamak. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Antum bisa pahami? Dapat kata Hindun. Tiba-tiba datang dalam kalimat Arab Hunudun. Paham kan? Pertama Hindun, ini apa? Isim? Isim apa? Mufrad. Kalau Hunud apa? Jamak? Jamak apa? Jamak taksir. Nah, itu dia. Dari mana kita tahu bahwa Hunudun jamak taksir? Itu pertanyaan kita. Pertama, dia bukan jamak mudzakkar salim, bukan pula jamak muannats salim. Karena jamak mudzakkar salim harus ada waw dan nun atau ya dan nun. Bukan dia, berarti karena ada wawunya tapi tidak ada nunnya. Ada wawunya tapi tidak ada apanya? Nunnya. Dia apakah jamak muannats salim? Jamak muannats salim harus ada tambahan alif dan nah, ini tidak ada. Berarti tinggal satu. Yaitu jamak taksir. Kemudian lihat ciri jamak taksir. Apa ciri jamak taksir paling mendasar? Berubah bentuk mufradnya. Kalau berubah bentuk mufradnya langsung, itu jamak taksir. Apakah yang berubah hurufnya ada tambahan atau bahkan harokatnya? Misalnya, kadang datang kata dalam bahasa Arab, ya, asadun. Asadun. Ini artinya asadun, seekor singa. Asadun ini artinya apa? Seekor singa. Tiba-tiba datang dalam kalimat Arab, usudun. Usudun. Perhatikan. Berubah apanya itu? Harokatnya. Dari A menjadi apa? U. Maka kalau antum ditanya, ini apa, isim apa namanya? Yang ini isim apa? Asadun namanya isim mufrad. Berarti terjemahannya apa? Seekor singa. Usudun berubah dari bentuk mufrad. Berarti ini siapa? Jamak taksir. Berarti terjemahannya banyak singa. Antum bisa pahami ini?
bagaimana caranya mengetahui isim? Apakah dia bisa dibentuk ke jamak taksir ataukah jamak sakar salim? Ya kan ada juga misalnya Sayyiduna, bisa juga Sayyidun, begitu maksudnya. Bagaimana cara mengetahui isim itu? Apakah jamaknya dia masuk ke musakar salim ataukah jamak taksir? Iya. Jadi semua itu bisa dijamak ke jamak taksir. Bisa. Keduanya maksudnya dengan jamak mudzakkar salim. Makanya perhatikan dulu, tunggu nah. Kan saya nyatakan dulu di awal ini supaya mempersempit itu yang kita pikirkan. Paham nggak? Jadi tunggu dulu sedikit. Saya kan baru pernyataan awal tadi. Semuanya bisa dijamak taksir. Itu dulu. Antum bisa pahami? Makanya Zaidun, Zaiduna, Zuyudu. Kan begitu? Semuanya bisa dijamak taksir. Tapi tidak semua mufrad bisa dijamak mudzakkar salim. Karena yang dijamak mudzakkar salim harus berakal. Makanya tidak ada dibilang asadun, asaduna. Kenapa? Karena syarat dari jamak mudzakkar salim harus berakal. Jamak taksir tidak ada umum. Antum bisa pahami? Paham ini? Dah? Misalnya antum dapat kata asadun. Dia jamak taksir saja. Menjadi apa? Usudun. Tidak bisa apa? Asaduna. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak berakal. Terus sudah nih, gimana nih jamak taksir? Jadi perhatikan itu intinya. Yang antum pikirkan jamak cuma ada 3. Cuma ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim sudah ada cirinya. Pasti ada tambahan apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Paham kan? Jamak muannats salim tidak akan dikatakan jamak muannats salim kecuali kalau ada tambahan apanya? Alif dan ta. Jamak taksir kalau bukan 2 ini dan berubah bentuk mufradnya. Itu yang antum pegang. Kalau bukan 2 itu dan berubah bentuk apa? Mufradnya. Iya. Antum bisa pahami ini? Pertanyaan teman kita tadi itu saya pahami. Itu kalau kita mau bercakap, mau buat. Kalau dalam Al-Quran hadis sudah ada memang. Antum tinggal pilih ini jamak apa. Karena sudah tertulis. Tadi itu ditanyakan. Itu kalau kita mau buat kata. Kalau kita mau buat kata, maka itu ditanyakan. Apakah setiap mufrad bisa dibuat ke jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Semau kita boleh. Seperti kemarin Zaidun. Kita buat apa? Zaiduna. Zaidina. Sekarang lagi kita buat apa? Zuyudu. Anda paham ini? Maka kita katakan tidak semua kata mufrad bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir, iya. Karena jamak mudzakkar salim dipersyaratkan harus berakal dan laki-laki. Harus kata yang berakal dan apa? Laki-laki. Artinya kalau tidak berakal, maka tidak bisa. Atau dia berakal tapi tidak laki-laki, tidak bisa juga. Maka tidak bisa juga. Paham jamak taksir dan jamak mudzakkar salim? Jumlah apanya? Iya, tidak ada. Tidak ada. Berapapun. Misalnya di dalam Al-Quran, innal muslimin wal muslimat. Tunggu al-muslimin. Berapa? Sampai nanti akhir dunia. Tidak ada batasannya. Iya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita pindah? Karena sudah selesai tahap jamak. Jamak titik. Sudah selesai. Jadi mufrad antum sudah tahu. Musanna cuma 1. Yang kedua, yang 3 sekarang ini. Yang ada 3. Jamak. Jamak itu ada 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Ini sudah selesai jamak. Setelah ini kita masuk lagi yang lain. Iya. Yang berakal, yang punya akal. Iya. Siapa yang punya akal di dunia ini? Tidak mungkin.
Tidak mungkin benda, tidak mungkin hewan. Kan dia tidak punya akal. Maksudnya kitabun, bisa nggak? Kitabuna. Tidak bisa. Dia cuma bisa. Jadi kalau tidak berakal, artinya hewan dan benda, pasti masuknya ke jamak taksir. Misalnya kitabun. Tidak mungkin kitabuna. Pasti jamak taksir dia larinya. Ke kutubun. Kita bisa pahami? Kayak Abdullah atau Abdillah, kalau mau ditambah musana atau jamak mudzakkar salim di abdinya atau jamak. Susah, karena dia kan murakkab. Dia dua kata. Yang di jamak ini yang satu kata. Kalau Abdullah kan dua kata. Nah, walaupun ada mengatakan yang di jamak adalah mudhofnya. Masuk kata pertama. Nah, iya, dia kan berakal. Cuman hilang akalnya. Iya. Iya. Yang asalnya maksudnya. Asal peletakannya dia berakal. Sudah? Baik, selesai. Alhamdulillah. Kita masuk lagi jenis isim berikutnya. Ini tapi sudah keluar dari 3 tadi itu. 3 rangkaian. Sekarang, yang ke-6. Jenis isim ke-6 ada namanya al-asma'ul khamsah. Ini yang kemarin yang keluar dari isim mufrad. Namanya isim mufrad itu bukan musanna, sudah lewat. Bukan jamak, sudah 3-3-nya. Dan bukan asma'ul khamsah. Siapa itu asma'ul khamsah? Ini yang perlu. Asma'ul khamsah, al-asma' artinya isim-isim. Al-khamsah artinya 5. Berarti kalau diterjemahkan isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5. Ini sebenarnya asma'ul khamsah ini perlu untuk ketahui. Dia sebenarnya isim mufrad. Cuman karena bentuknya yang khusus, maka ulama bahasa menyendirikan dengan satu nama supaya mudah dihafal. Jadi saya ulangi. Ini asma'ul khamsah. Pada hakikatnya apa? Isim mufrad. Misalnya Abu. Ini kan seorang ayah. Terjemahannya. Aku. Seorang saudara laki-laki. Ada paham terjemahannya? Jadi dia supaya antum tahu terjemahannya nanti, dia sebenarnya isim mufrad. Tapi disendirikan karena bentuknya yang khusus. Antum paham yang Anda bilang ini pertama? Karena bentuknya yang khusus. Apa itu? Yaitu ada 5 bentuk. Cukup antum hafal saja. Dia ini sedikit saja. 5. Walaupun nanti kalau kita belajar lagi buku yang tinggi ada tambahan 1. Tapi paling tingginya 6. Cuma di buku dasar kita pilih yang 5 saja. Dia 5 ini sudah digolongkan oleh ulama bahasa, alhamdulillah. Dia adalah kata abu, aku, hamu, fu, du. Ini semuanya berapa? 5. Jadi yang ini saja asmaul khamsahnya. Adapun nanti ditambah misalnya ada tambah ka, abu, ka. Itu hanya untuk memudahkan dihafal. Ini kata lain. Ini saja. Isim yang 5 ini adalah abu, aku, hamu, fu, du. Inilah asmaul khamsah. Namanya isim mufrad, bukan ini. Kan ini namanya apa? Ini namanya apa? Asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Ini namanya asmaul khamsah. Apa namanya ini? Hah? Apa namanya? Hah? Asmaul khamsah. Dia bentuknya 5. Bentuknya 5. Abu, aku, hamu, fu, du. Hanya saja 5 ini itu bentuk dasar. Dia jumlah secara keseluruhannya adalah 15. Karena setelah kata sebelum waw, yaitu ba misalnya di kata abu, itu wawnya bisa diganti alif dan bisa diganti ya. Jadi ini waw ini nggak selamanya waw. Jadi dia bisa 3. Dia bisa waw, itu yang pertama itu dicontoh.
bisa alif. Sebentar kita akan praktekkan. Ya, bisa alif dan bisa ya. Di huruf terakhirnya. Ya, supaya sebentar mudah antum baca kalau ganti huruf. Ketahuilah, kalau waw huruf terakhirnya, maka waw cocok dengan dhamma. Makanya dibilang abu. Huruf awalnya pasti a, ha. Ya, ini karena satu huruf, ini juga satu huruf sebelum waw. Iya. Jadi waw itu cocok dengan dhamma, maka dibilang abu, aku, kamu, fu, du. Kalau waw diganti alif, ketahuilah alif cocok dengan fathah. Artinya langsung ganti dhamma tadi dengan fathah. Jadi abu menjadi aba, akho, hama, fa, da. Ganti harokatnya. Kalau ganti huruf di akhirnya. Dan bisa juga ya. Kalau dia ya, huruf terakhirnya, maka ya cocok dengan kasroh. Ganti langsung harokat dan hurufnya. Abi, ahi, hami, fi, di. Aduh, bisa pahami? Inilah saya bilang kenapa jadi 15. Kan 5 kali 3. Kenapa 5 kali 3? Karena huruf terakhirnya bisa waw, bisa siapa? Alif, bisa siapa lagi? Iya. Paham ini? Coba semuanya. Abu ganti ya. Hah? Apa? Apa? Ganti alif. Ganti waw. Aku. Coba ucapkan. Ulang. Ganti alif. Ganti ya. Seperti langsung. Otomatis. Yang penting untuk paham ini. Harokat kesesuaian. Coba hamu. Ganti alif. Hah? Ulang. Ulang. Samping tadi mas. Coba. Hamu. Ganti alif. Hah? Hama. Panjang ya. Hama. Ganti ya. Iya. Ucapkan. Kita diam tadi. Jangan. Ucapkan dulu. Kalau disuruh ucapkan. Iya. Karena nanti kaku. Nah sekarang lihat. Fu. Ganti ya. Ganti alif. Ganti waw. Du. Ganti ya. Iya, ulang. Du. Ganti alif. Ganti ya. Ganti waw. Seperti itu. Jadi ini bisa berganti-ganti. Adapun kalau antum tanya, kapan pakai waw, kapan pakai alif, kapan pakai ya, itu tahap kedua. Tahap kedua. Yang jelas untuk tahap sekarang, dia bisa 15 jadinya. 5 ini. Karena ada 3 bacaan. Anda bisa paham ini? Ini namanya asmaul khamsah. Kata setelahnya bisa K, ya. Bisa juga lain. Bukan K, tapi Bakrin misalnya. Jadi Abu Bakrin. Nggak harus K. Yang menjadi asmaul khamsah adalah Abu, aku, hamu, fu, du. Bahkan ini misalnya du, selalu datang du ilmin, du malin. Paham kan? Ini kata kedua namanya. Yang menjadi asmaul khamsah yang ini. Anda bisa pahami ini? Jadi dia bisa berapa bacaan? 3. Kan berkata bisa 3. Bisa waw, bisa ya, bisa alif. Paham kan? Jadi ini 5 kali 3 tadi. Anda pahami asmaul khamsah? Ya, bukan berarti simultana namanya, bukan asmaul khamsah. Harus ini. Iya. 1 di babat atau berapa babatnya? Iya, kalau 2 maka masuk ke golongan simultana. Kalau jama masuk ke golongan jama. Sudah? Paham ini asmaul khamsah? Ada yang belum paham? Bilang. Karena ini tidak lewat lagi. Nanti lewat lagi di tahap kedua.
Sudah berarti. Kita lanjut. Jenis yang berikutnya dari jenis isim. Ada namanya al-ismul maksur. Ini lebih mudah lagi. Jenis yang selanjutnya adalah al-ismul maksur. Ada namanya isim maksur. Saya katakan dari awal sama antum. Isim maksur ini adalah isim mufrad. Cuman sekali lagi digolongkan di sini secara tersendiri untuk memudahkan pemula. Nanti bahkan kalau kitab yang lebih tinggi lagi, tidak ada lagi dibahas khusus isim maksur. Bahkan dia dimasukkan ke isim mufrad. Karena isim maksur ini adalah isim mufrad. Cuman karena untuk memudahkan pemula dari awal, dari dasar, digolongkan khusus. Sekarang, apa itu isim maksur? Lihat pengertiannya. Huwa kullu min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur, dia adalah setiap isim yang bisa berubah, akhirnya itu selalu alif. Kapan ada isim akhirnya selalu alif, namanya isim apa? Maksur. Antum dapat isim, walaupun dia artinya seorang, sebuah, seekor, tapi akhirnya alif, maka namanya isim maksur. Kalau akhirnya alif, apakah alifnya bengkok atau alifnya lurus? Karena penulisan huruf alif dalam bahasa Arab ada dua. Ada alif lurus, ada alif bengkok. Yang penting akhirnya alif, namanya isim maksud. Namanya isim maksud. Misalnya, antum dapat kata ya dalam bahasa Arab. Dapat kata fata. Ini isim apa namanya? Ini fata artinya seorang pemuda. Berarti kan dia isim mufrad. Cuma bentuknya ini beda. Fata, akhirnya apa itu? Akhirnya apa? Alif. Maka namanya apa? Isim maksur. Ini alifnya bengkok. Ya tanpa titik, itu namanya alif bengkok. Bisa juga orang bilang aso. Alif lurus. Ini aso, sebuah tongkat. Paham gak ini? Ini kan kalau terjemahannya isim mufrad. Terjemahannya. Cuma bentuknya yang khusus, yang beda. Akhirnya huruf apa itu? Akhirnya huruf apa? Alif. Maka namanya isim apa ini? Isim apa namanya ini? Isim maksur. Paham Pak Iging? Paham isim maksur? Belum. Yang akhirnya alif. Kapan di ujung huruf terakhir huruf adalah alif, maka namanya isim maksur. Paham Pak Iging? Contoh Pak Iging, saya bilang begini. Zaidun. Ini namanya isim maksur. Pak Iging, coba. Ini Zaidun. Ini namanya isim maksur. Tidak ada alifnya. Alhamdulillah tidak tertipu. Berarti bukan isim maksur. Karena isim maksur itu akhirnya harus. Berarti kita paham. Alhamdulillah. Iya. Anda paham ini? Zaidun adalah bukan isim maksur. Kenapa? Akhirnya bukan alif. Syarat isim maksur. Akhirnya alif. Apakah bengkok alifnya atau apa? Lurus. Paham berarti? Paham berarti? Selesai. Jadi semua nanti isim yang akhirnya alif namanya isim apa? Maksur. Lanjut lagi. Ingat huruf terakhirnya. Iya. Contoh di buku lihat Al-Fatah, Al-Huda, Musa, Isa. Itu semua akhirnya apa? Alif. Maka dia dinamakan isim maksur. Yang ke-8. Ada namanya al-ismul mangkus. Isim mangkus. Ini mudah juga. Perhatikan ciri-cirinya. Dan anak kasih tahu antum dari awal, isim mangkus juga itu isim mufrad. Cuma bentuknya yang khusus. Dia disendirikan juga. Isim mangkus, apa artinya? Apa cirinya? Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun. Dia adalah setiap isim yang bisa berubah, akhirnya selalu ya. Jadi kalau alif akhirnya namanya isim maksur. Kalau ya namanya isim mangkus. Jangan ketukar ini. Akhirnya alif maksur. Akhirnya ya mangkus. Anda paham ini? Kalau akhirnya ya langsung bilang isim mangkus. Lihat contohnya. Mudah ini karena sudah dipahami isim maksur tadi.
Lihat ad-da'i, contohnya ad-da'i, al-hadi, al-qadi. Lihat. Ini adalah apa isim? Mangkus. Kenapa? Karena akhirnya adalah apa? Iya. Karena akhirnya adalah iya. Iya. Kalau saya bilang begini, Pak Igeng yang tadi, Zaidun. Saya bilang Zaidina. Isim apa ini Pak Igeng? Isim mangkus atau bukan? Isim mangkus atau bukan? Ini ya ada. Ini ada ya? Bentar alif. Hah? Isi mangkus enggak Pak Iking? Maksur? Bukan. Karena maksur ciri-cirinya harus alif. Sekarang mangkus enggak? Itu saja. Zaidina, mangkus enggak? Zaidina, mangkus enggak? Bilang dulu, mangkus atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak ada ya di ujung. Ini ada ya. Oh, betul. Oh, Masya Allah, mantap. Karena nun akhirnya. Kan syarat ciri isim mangkus adalah apa? Iya terakhirnya. Wah, bisa. Alhamdulillah. Paham kan? Dipahami ini? Itu dia. Harus perhatikan. Selesai. Ada pertanyaan? Sisa satu lagi isim? Karena dia ada 9. Tidak ada? Baik, kita lanjut di nomor 9. Jenis terakhir dari jenis isim. Ada namanya al-ismul ladzi la yansharif. Ini jenis terakhir. Isim yang tidak bertanwin. Ini juga sebenarnya pada dasarnya ya banyak isim mufrad. Cuman kalau isim mufrad itu kan bertanwin. Karena isim tandanya adalah apa? Bertanwin. Cuman ketahuilah di sana ada namanya isim tidak bertanwin. Dan nanti ini di kitab-kitab atas akan dikasih tahu antum semuanya. Di buku dasar ini Hana cuma kasih tahu antum 2. Minhu di antaranya, makanya saya bilang di antaranya, nanti di buku kedua baru dikasih tahu semua. Di antaranya adalah asmaun nisa, nama perempuan. Semua nama perempuan itu tidak bertanwin. Itu kurangnya perempuan. Biar namanya tidak tanwin. Kesempurnaan kata itu kalau tanwin. Perempuan tidak. Paham kan? Iya. Perempuan tidak tanwin. Semua nama perempuan. Aisyatu. Jangan baca Aisyatun. Iya, salah. Karena semua nama perempuan tidak ditanwin. Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Siapa lagi nama perempuan? Hah? Ruqayyatu. Siapa lagi? Oh, tidak ada yang tahu nama perempuan ya, anak muda semuanya. Baik, alhamdulillah. Jadi intinya di awal antum pahami nama perempuan tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Yang kedua, wa asmaul a'ajim. 2 ini dulu yang umum. Nama orang ajem. Maksudnya nama yang dibuat oleh orang ajem, non Arab. Paham ya? Kalau namanya dari orang Arab tapi dipakai oleh orang Ajam, tanwin. Misalnya ada orang Makassar bernama Muhammad, tanwin kan itu nama Arab yang dipakai oleh selain Arab. Muhammadun. Yang di sini yang dari tanwin nama yang memang Ajam punya. Tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Paham kan? Maka tidak ditanwin. Contohnya apa misalnya? Hah? Ical, Baso, siapa lagi? Jamalud. Oh, Jamaluddin tanwin kalau tidak ada dinnya. Karena Jamalun. Yang nama tidak ada bahasa Arabnya. Ibrahimu, semua nama Nabi kan nama Ajam. Kecuali 4 nama Nabi. Muhammadun itu Arab. Su'aibun Arab, Solihun Arab. Ada paham kan? Semua nama Nabi kan Ajam. Ibrahimu, Ishaku kan bukan Arab. Anda paham kan?
makanya tidak ditanwin. Makanya tidak ditanwin. Jelas ini? Jelas ini? Ini dua dulu. Jelas isim tandanya tanwin. Tapi ada isim yang tidak bertanwin. Di antaranya di sini yang kita kasih nama perempuan. Nama perempuan. Yang kedua nama apa? Orang Ajam. Maksud nama orang Ajam adalah nama yang memang dibuat oleh siapa? Orang Ajam. Selain Arab. Paham ya? Selain Arab. Dipahami ini? Siapa yang tak paham ini yang terakhir? Angkat tangan. Tanya memang karena kita akan keluar dari isim. Kita akan masuk dari jenis kedua dari kata, fi'il. Yang nama perempuan wanita ini semua wanita atau kayak Hindu tadi? Hah? Hindun kan Hindu. Saya tanwinkan dia melanggar syarat. Kan dia 3 huruf yang tengahnya sukun. Kalau 3 huruf tengahnya sukun, tidak ditanwin. Dia ditanwin. Boleh memilih, boleh tanwin, boleh tidak. Pada dasarnya tidak tanwin, dibaca Hindu. Ada lagi? Sudah selesai. Berarti antum harus ingat jenis isim ada 9. Pertama, isim mufrad. 2, isim musanna. 3, jamak mudzakkar salim. 4, jamak salim. 5, jamak taksir. 6, asmaul khamsah. 7, isim maksur. 8, isim mangkus. 9, ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Di antaranya nama perempuan dan nama yang diletakkan oleh orang Ajam. Kita paham ini? Siapa yang belum paham? Yang di pintu? Kita paham? Insya Allah belum. Kita tahu tadi isim maksur, contoh. Apa itu isim maksur? Alif. Kalau mangkus? Iya. Kalau ismul ladzi la yansharif? Yang tidak bertanwin. Di antaranya nama wanita atau nama orang Ajam. Nanti ada lagi beberapa di buku kedua. Jelas kan? Selesai. Kita masuk di pembahasan berikutnya, al-fi'lu, fi'il. Fi'il, sudah selesai isim. Fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Apa pengertian secara istilah? Lihat. Al-fi'lu huwa. Fi'il adalah kalimatun dalat ala ma'anan fi nafsiha. Dia adalah kata yang menunjukkan atas arti pada dirinya. Jadi pada diri kalimat itu sudah ada terjemahannya. Sudah ada arti sempurna. Sudah ada arti sempurna. Watuk taron bizaman. Ini bedanya dengan isim. Dan dia digandengkan dengan waktu. Jadi yang ada waktu terjemahannya itu adalah fi'il. Kalau isim enggak. Ini bedanya dengan isim. Dia digandengkan dengan waktu. Misal contoh. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Uktub, tulislah. Anda paham kan ini? Ini contoh dulu. Nanti akan ada jenis-jenisnya. Jadi ini kalau diterjemahkan ada waktunya dan sudah sempurna artinya itu fi'il. Lihat, kataba telah ada waktunya berarti. Karena waktu anak sudah kasih antum kemarin di pembahasan isim ada berapa waktu? 3. Paham kan? Ada sebelum, telah, ada sekarang, sedang, ada akan datang. Paham kan? Itu waktu. Nah, kalau ada itu sudah fi'il. Contohnya kata apa? Telah menulis. Dia ini kata yang menunjukkan atas arti pada dirinya. Karena menulis maknanya. Dan ada waktunya telah. Ada waktunya telah. Jelas kan? Yaktubu. Sedang atau akan menulis. Berarti dia ada arti pada dirinya. Yaitu menulis. Dan digantikan dengan waktu. Karena ada kata apa? Sedang atau akan. Uktub, tulislah. Nah, ini kan kata kerja perintah. Kalau diperintah untuk bekerja berarti dia kata kerja. Dan ada waktunya. Karena tulislah berarti setelahnya. Setelah disuruh berarti harus
menulis. Ada waktu akan datang terkandung di dalamnya. Sama yang orang bilang, makanlah. Berarti ada waktu akan datang. Makanlah. Maksudnya setelah dia perintah, makan. Anda paham ini fi'il? Untuk dasarnya. Dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan digandengkan dengan waktu dalam terjemahannya. Paham ini fi'il? Siapa yang belum paham fi'il? Pengertiannya. Jadi mirip isim, bedanya, antum harus pahami bedanya. Dia isim tidak punya waktu dalam terjemahan. Kalau fi'il ada waktunya. Ada waktunya. Baik, berikutnya lagi. Alamatul fi'ili, tanda fi'il. Sebagaimana isim ada ciri-cirinya, maka fi'il ada juga ciri-cirinya. Ada juga tandanya. Dan tanda fi'il itu lebih mudah daripada isim. Lebih mudah. Iya. Yang pertama, di antara tanda fi'il dukhulu kode. Adanya masuknya huruf kode. Kapan antum dapat kode, maka setelahnya pastikan fi'il. Setelahnya pastikan apa? Fi'il. Kalau ada kode, misalnya ada ayat yang berbunyi kode aflaha al-mu'minun, maka aflaha adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada kode. Satu huruf langsung. Ada kode. Kapan ada kode? Fi'il. Dapat kata kode qomat as-shalah. Kode qomat. Qomat ini apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Kenapa? Ada kode. Kalau as-shalah? Isim. Kenapa? Ada al. Ada al. Kan sudah terbagi sekarang ini. Ada isim, ada fi'il. Ciri fi'il ada apa? Kode. Mudah sekali. Kapan ada kode, bilang. Oh, fi'il. Kata setelahnya. Contoh di buku, kode kataba Muhammadun. Kataba. Itu fi'il, kan ada kode. Yang kedua, contoh yang kedua, tanda fi'il adalah dukhulus sin. Masuknya huruf sin. Kapan ada huruf as-sin, huruf sin, sa. Maka pastikan itu adalah fi'il. Paham kan? Misalnya ada ayat Al-Quran dalam Al-Quran. Kalla saya'lamun. Maka ya'lamun adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada sin, sa, saya'lamun. Anda bisa pahami? Jadi kapan ada sin, langsung bilang. Ini apa? Fi'il, bukan isim. Dan itu tandanya. Iya. Contoh di buku, sayaktubu Muhammadun. Maka yaktubu adalah apa? Fi'il. Dari mana kita tahu? Kan ada sin di awalnya. Huruf sin. Sa. Paham kan? Semua kata yang ada itu. Iya. Antum dapat Al-Quran, baca Al-Quran ada sin. Fi'il. Misalnya di Al-Quran diantaranya di surah Al-Baqarah misalnya. Sayakulus sufaha. Sayakulu. Maka yakulu ini adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada sin. Ada sin di awal. Bisa pahami? Ini alamat kedua. Alamat ketiga lebih mudah daripada isim. Alamat ketiga. Dukhulu saufa. Masuknya saufa. Kapan antum dapat saufa? Maka pastikan setelahnya adalah fi'il. Antum paham ini? Dapat kata saufa, pastikan. Kata setelahnya adalah apa? Fi'il. Di Al-Quran banyak. Di Al-Quran banyak. Kalau di juz 30, apa? Kalla saufa ta'lamun. Maka ta'lamun adalah apa? Fi'il. Kenapa? Ada saufa. Ada saufa. Jelas kan? Mudah. Alamat terakhir dan yang keempat. Luhukut ta'nid as-sakinah. Ikutnya tak sukun di akhirnya. Kalau antum dapat kata di akhirnya ada tak yang sukun. Tak yang sukun. Maka ketahuilah kata itu adalah fi'il. Misalnya antum dapat kata qolat. Tanya sukun. Nah, qolat. Ya, dapat kata qolat. Nah, maka qola ini qola adalah apa? Fi'il. Kenapa bisa? Karena ada apanya? Tak yang disukun. Karena ada tak yang
sukun. Antum dapat kata misalnya ya, dahaba. Ini datang dulu dahaba. Sekarang kita kalau belum tahu artinya dan belum tahu katanya, ini kita tidak tahu ini isim atau fiil. Tapi kalau datang langsung di sini, dahabat, langsung antum kita tahu ya Pak? Fiil. Kenapa? Ada tandanya. Apa tandanya di sini? Tak yang disukun. Maksudnya dalam satu kalimat. Ya pasti, karena kalimat itu disusun dari fiil dan isim. Paham kan? Tapi kita bisa tahu. Maksudnya bercampur bagaimana? Dalam satu kata. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak ada. Saya kira dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat kan misalnya ini tadi. Anggaplah. Dahabat Maryamu. Saya kira seperti ini. Dahabat Maryamu. Ini kan ada isim, ada fiil. Ini dahabat isim, fiil. Maryamu adalah isim. Dalam satu kalimat. Kalau dalam satu kata tidak mungkin. Tidak akan ada seperti itu. Ya kalau bukan fiil, isim. Kalau bukan isim, fiil. Kalau bukan isim, fiil. Nanti yang ketiga. Kan cuma ada 3. Antum bisa paham ini? Ciri isim yang terakhir. Paham kan? Mudah, selesai dia. 4 tanda. Kalau ada apa tadi pertama? Kode. Kalau ada sin. Kalau ada saufa. Kalau ada tak yang disukun. Paham Pak Iging? Tanda fiil. Tapi kalau saya bilang Pak Iging. Qaimatun. Fiil nggak Pak Iging? Fiil nggak itu? Qaimatun. Kenapa bisa? Ada tanda, hati-hati gitu. Ya tahu, dia bukan sukun. Betul. Sudah mantap itu. Bisa lagi. Iya, jangan pasrah dulu. Iya. Jelas berarti kan? Jelas ini? Sudah? Selesai tanda fi'il. Selesai tanda fi'il. Lanjut. Sekarang anwa'ul fi'ili. Anwa'ul fi'ili. Kenapa? Ustaz, ya kalau yang kata kan kata kerja, yang fiil. Terus kalau dia kata itu kembali ke isim punya. Iya, tunya isim. Iya, tunya isim. Katanya kan, katanya kan tetap fiil. Sudah? Selesai? Selesai. Sekarang lanjut. Anwa'ul fi'ili, jenis fiil. Fiil lebih mudah jenisnya juga. Karena kalau isim 9, kalau fiil 3 saja. Karena dia berdasarkan waktu. 3 saja. Jenis-jenis fiil. Pertama, ada namanya al-fi'ilul madhi. Kata kerja lampau. Kalau antum dapat dia, berarti terjemahannya telah. Iya? Dan ini dasar yang ditulis di kamus kata kerja lampau. Yang ini yang nomor 1. Jadi selalu nomor 1 itu dasarnya. Seperti isim, pertama isim mufrad. Itu yang asalnya. Kemudian bisa diubah ke musanna, bisa ke jama. Sama dengan ini. Fiil dasarnya adalah mati. Nanti bisa diubah ke yang kedua, bisa ke yang ketiga. Iya. Pertama fiil mati, kata kerja lampau. Apa artinya terjemahannya nanti? Huwa madalla ala hadati. Namanya fiil mati adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Waqa'a yang terjadi. Qabla zaman takallum. Sebelum waktu berbicara. Jadi dia bicara sekarang, itu telah terjadi sebelumnya. Anda paham? Jadi dia terjadi sebelum berbicara. Antum ngomong, itu sudah terjadi. Misalnya antum katakan, ja'a Zaid. Zaid telah datang. Berarti sebelum antum ucapkan ini, dia telah datang. Antum bisa pahami? Demikian antum kita katakan misalnya, dhahaba Aliyun. Ali telah pergi. Sekarang antum ngomong, Ali telah pergi. Terjadinya kapan? Sebelum antum bicara. Makanya terjemahannya telah. Kan dia adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Yang terjadi sebelum berbicara.
Paham ini fi'il madhi? Misal contoh, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, jalasa telah duduk. Anda bisa paham ini? Jelas ya? Ini contoh saja. Wa huwa nau'an, dan ini yang perlu antum ketahui. Dia terbagi dua. Namanya fi'il madhi, kata kerja lampau, itu terbagi dua. Jadi kita selesaikan dulu fi'il madhinya, kata kerja lampau. Jadi fi'il madhi, ya, itu terbagi dua. Dilihat dari artinya. Dan terjemahan di fi'il madhi, ya, ada kadang dia diartikan di pada awalnya telah di, ya, di awalan di, atau tidak berawalan di. Tidak berawalan di. Ini selain yang ini nanti. Yang berawalan di ini namanya fi'il madhi majhul. Yang berawalan di terjemahannya telah di, namanya fi'il madhi majhul. Namanya adalah fi'il madhi majhul. Yang kedua yang tidak berawalan di, maka namanya fi'il madhi ma'lum. Fi'il madhi apa? Ma'lum. Iya. Yang ada di kamus ini yang atas. Kalau yang ini dibuat pakai rumus, tidak ada di kamus. Antum cari tidak dapat. Karena dia dibuat pakai kaidah. Antum tinggal hafal kaidahnya, antum langsung tahu. Ini majhul, ini bukan majhul. Karena dia cuma dua, berarti kalau bukan yang di bawah, berarti yang di atas. Kan cuma ada dua. Kalau bukan majhul, berarti siapa? Ma'lum. Sekarang kita selesaikan dulu yang mudah. Ini majhul sebenarnya diambil dari kata yang ma'lum. Saya ulangi. Ini kata majhul yang awalnya nanti telah diambil dari kata ma'lum. Paham kan? Yang ada di kamus. Cuman dia pakai kaidah cara buatnya. Antum semua bisa buat, mudah. Kalau antum mau terjemahkan telah dimakan, telah diminum, mudah, dibuat sendiri. Yaitu dengan kaidah di dhamma huruf pertama dan sebelum terakhirnya di kasroh. Ada huruf terakhir tetap seperti yang ini. Saya buat satu contoh. Ada kata-kata apa? Apa artinya kata apa? Telah menulis. Bukan artinya telah ditulis. Paham kan? Kata ba artinya apa? Telah menulis. Saya bisa buat dia majhul. Kalau saya mau katakan telah ditulis, tinggal saya dhamma huruf pertama, kasroh sebelum terakhir. Itu saja diubah. Berarti kata ba menjadi langsung huruf pertama di dhamma, sebelum terakhir berarti huruf apa itu? Ta kan? Di kasroh. Jadinya kutiba. Mudah? Paham kan? Dipaham ini? Langsung dhamma huruf pertama sebelum terakhir di kasroh. Kalau sudah kasroh tidak perlu diubah. Misalnya ini kan kata ba menulis, telah menulis, telah ditulis kutiba. Dapat kata misalnya qatala, telah membunuh. Kalau telah dibunuh, dhamma huruf pertama sebelum terakhir di kasroh. Qatala menjadi qatala menjadi kutila. Gosala. Apa jadinya? Apa? Gosala telah mencuci. Kalau telah dicuci, gusila. Paham kan? Paham, Pak? Belum? Jadi ini asalnya maklum, Pak. Di kamus. Asalnya maklum. Kemudian bisa diubah ke fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul itu diterjemahkan di awalannya. Paham kan? Kapan jadi majhul? Jadi dia diambil dari maklum. Diubah supaya berubah artinya. Di dhamma huruf pertama sebelum terakhir di kasroh. Kan ada 3 huruf itu. Huruf pertama dhamma, huruf sebelum terakhir kasroh. Terakhirnya tetap seperti biasa. Antum bisa pahami? Tadi misalnya kataba, apa jadinya tadi?
kutiba. Gosala. Ini gosala. Jadi apa tadi? Apa? Doma pertama, Pak. Sebelum terakhir di kasro. Gusila. Kotala. Hah? Kutila. Paham kan? Paham Pak Egi? Di belakang. Coba saya bilang gini, akala. Akala artinya telah makan. Kalau telah dimakan, bisa. Ukila. Siapa yang belum? Apakah semua fil ma'lum bisa dimajhulkan? Bisa. Enggak bisa itu karena bahasa Indo. Yang bahasa Arab yang kita mau. Kalau lari kan enggak bisa majhul karena bahasa Indo. Tinggal dilarikan. Apa susahnya? Awalan di saudaraku. Susahnya kita pikir di. Ya, kan saya bilang tinggal diawalkan apa? Di. Jadi. Iya. Duduk misalnya. Jalasa. Kalau diduduki. Ya? Diduduki. Iya kan, kalau maklum kan jalasa. Jalasa. Sekarang saya mau diduduki. Ini kan telah duduk. Kalau telah diduduki, selesai. Paham kan? Udah? Ada pertanyaan lagi? Selesai mati. Ru'i. Kan tinggal kita dhamma huruf pertama. Cuma mungkin kesulitan kita ini kan ro'a. Ro'a kan gini. Ya tinggal kita ru'iyah. Ya, ini kan alif karena fathah sebelumnya. Kalau di kasroh ini jadi ya. Kan baku cocok. Cocoknya. Kalau fathah cocok alif. Kalau kasroh cocok apa? Ya. Ro'a kan melihat. Kalau telah dilihat. Ru'iyah. Mau makin menikah kan? Sudah bicara lihat-lihat. Iya. Sudah ini, dipahami? Dipahami? Siapa yang belum paham? Kita, Pak? Kita paham? Yakin? Gitu. Kalau saya bilang misalnya, Muhammadun. Coba buat majhul. Iya, Muhammadun. Kenapa? Karena dia isim, betul, sadar ki. Alhamdulillah. Yang dibuat ini hanya fi'il madhi majhul, bukan isim. Alhamdulillah, betul. Betul itu Pak kita? Betul, alhamdulillah. Yakin, betul. Jelas berarti? Selesai madhi, kita berlalu. Lanjut. Lihat, yang berikutnya lagi. Ada namanya jenis yang kedua, atau baca dulu itu. Baca. Lihat maklumnya. Jadi wahwa nau'an dia ada dua. Maklum. Pertama maklum. Misal contoh kata bakoro'a jalasa. Yang kedua majhul, misal contoh kutiba quri'a julisa. Qaidatu majhulil fi'il madhi. Qaidah majhul fi'il madhi. Ini yang paling pentingnya, kan ada di kamus. Qaidah majhulnya fi'il madhi. Maksudnya cara membuat fi'il madhi menjadi fi'il majhul. Lihat, dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhir. Itu kaidahnya. Makanya jadinya tadi kutiba quri'a julisa. Itu jadinya tadi. Selesai ya? Yang kedua ada namanya al-fi'lul mudhari. Yang kedua ada namanya al-fi'lul mudhari. Supaya antum paham ya dari fi'il mudhari ini sebelum kita masuk lagi setelahnya. Jadi sekarang kita bahas fi'il mudhari. Perhatikan di papan ada namanya fi'il mudhari. Ketahuilah fi'il mudhari ini diambil dari fi'il madhi. Fi'il mudhari itu diambil dari fi'il madhi. Itu dulu. Jadi dia diambil dari sana. Sama dengan pembahasan isim mufrad, isim mutana diambil dari isim mufrad. Jama diambil dari isim mufrad. Begitu. Nah, sama ini. Fi'il mudhari ini diambil dari fi'il madhi.
Kapan jadi fi'il madi? Kalau itu dasarnya. Sekarang pertanyaan kedua, ini. Kapan jadi fi'il mudhari? Kalau fi'il madi mudah, ada di kamus. Kapan jadi fi'il mudhari? Kalau di awal fi'il madi ditambahkan salah satu dari 4 huruf. Ditambahkan hamzah, atau ya, atau ta, atau nun. Atau nun. Kapan di awal fi'il madi terdapat tambahan ini salah satu huruf ini, 4 ini. Hamzah, atau ya, atau ta, atau nun. Maka dia jadi fi'il mudhari. Misalnya tadi ada kata-kata ba. Ada kata-kata kata ba. Tiba-tiba antum dapat kata yaktubu. Yaktubu. Fi'il apa itu? Fi'il apa itu? Mudhari. Kenapa habis tahu? Karena ada ya di awalnya dari fi'il madinya tadi. Nah harus ya. Bisa diganti dengan a. Tergantung artinya. Karena ini huruf ada artinya. Kalau a saya, ya. Kalau ya dia laki-laki, dia laki-laki. Kalau ta kamu, atau dia perempuan. Kalau na kami. Jadi tergantung antum mau artinya apa. Paham kan? Jadi kalau antum mau dia sedang menulis, berarti kan ya, yaktubu. Kalau saya aktubu. Kalau kami naktubu. Kalau dia perempuan taktubu. Kan itu ada artinya itu huruf di awal. Yang jelas untuk tahap awal sekarang ini, yang harus antum tahu bahwa fi'il mudhari itu diambil dari fi'il madi. Cirinya dia ada ini huruf, salah satunya saja. Di awalnya. Di awalnya. Diringkas kalau di Arab, mereka ringkas untuk dimudah supaya mudah dihafal, ana itu. Ana itu. Ciri fi'il mudhari ada di awalnya huruf ana itu. Ada huruf ana itu. Anda paham ini? Tidak selalu, Pak. Ya tergantung nanti. Makanya saya tidak kasih tahu ke dulu yang susah-susah. Kan apakah selalu disukun? Tidak, tergantung. Belum tentu disukun huruf keduanya. Yang paling penting bukan itunya dulu. Kan itu sorot, Pak. Kalau kita mengatur harokat pertama, harokat kedua, makanya kenapa saya tidak singgung? Karena kita akan bahas sorot kalau begitu. Paham kan? Saya mau sekarang ini yang nahwunya saja. Ciri nahwunya sekarang kita mau bahas fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu cirinya ada huruf ana itu di awal. Ada huruf apa? Ana itu di awal. Ada hamzah atau ada nun atau ada ya atau ada ta. Tergantung arti yang kita mau dapatkan nanti. Jelas kapan ada ini, maka fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari. Misalnya antum dapat kata qara'a, fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Madi. Tapi kalau dapat kata ya, yaqra'u, fi'il apa ini? Langsung bilang fi'il mudhari. Kenapa bisa kita tahu itu fi'il mudhari? Karena ada ya di awalnya. Sudah paham? Jelas ini? Ini namanya pengetahuan dasar. Dasarnya seperti itu. Paham kan? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lihat. Baca fi'il mudhari dulu. Gitu al-fi'il mudhari supaya kita bisa terjemahkan sekarang karena harus tahu dulu apa itu fi'il mudhari. Itu tadi cirinya. Sekarang al-fi'il mudhari huwa dia adalah madalla ala hadatin, apa yang menunjukkan atas kejadian. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Yaqau yang terjadi fi zamanit takallum, pada waktu berbicara. Fi'il mudhari, saya ulangi, fi'il mudhari adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi waktu berbicara. Terjemahannya sedang. Jadi tadi qara'a telah membaca. Kalau diubah menjadi yaqra'u sedang membaca. Langsung artinya. Tadi qara'a kan fi'il madi. Terjemahannya apa? Telah membaca. Iya kan? Kalau diubah menjadi fi'il mudhari,
Yaqra'u, sedang membaca. Paham kan? Sedang membaca. Itu arti pertama. Atau dia lihat, au ba'da, atau setelah berbicara. Jadi kemungkinan dia dua artinya. Bisa sedang, bisa setelahnya. Maksudnya akan. Paham kan? Kapan sedang, kapan akan? Tergantung kalimat nanti. Karena kalau orang sudah berbicara, kita sudah tahu apa yang dia inginkan. Dia maunya sekarang atau apa? Yang jelas, fi'il mudhari dua. Bisa sedang atau akan. Misalnya ini dari yaqra'u. Bisa terjemahannya sedang membaca. Bisa juga artinya akan membaca. Paham terjemahannya fi'il mudhari? Ada dua. Sudah ini? Paham itu? Itu secara arti. Adapun secara ciri-ciri sudah Anda bilang tadi. Di awalnya terdapat apa huruf apa? Ana itu salah satunya. Terdapat huruf ana itu. Jelas? Jelas itu? Alhamdulillah. Lihat misal contoh yaktubu, yaqra'u, yajlisu. Contohnya yaktubu, yaqra'u, yajlisu. Tiga itu. Itu namanya fi'il mudhari. Karena ada huruf ana itu di awalnya. Ada huruf ana itu di awalnya. Bisa terjemahnya sedang, bisa juga apa? Akan. Makanya dalam terjemahan di situ saya katakan sedang atau akan menulis. Sedang atau akan membaca. Sedang atau akan duduk. Paham kan? Selesai. Kemudian berikutnya. Dia juga dilihat dari artinya terbagi dua. Dia juga dilihat dari artinya maka apa? Terbagi dua. Sama dengan yang tadi. Saya hapus ya. Sama dengan yang tadi. Kalau dilihat dari artinya. Maka fi'il mudhari dilihat dari artinya terbagi dua. Ini dilihat dari artinya. Ada tadi majhul sama sedang di, artinya awalan di, sedang di, akan di. Paham terjemahannya? Majhul. Bisa juga maklum. Bisa juga apa? Maklum. Yang maklum, yang asal. Ini tidak perlu antum repotkan. Karena memang ada di kamus. Paham kan? Iya. Yang ini sekarang, majhul. Butuh kita tahu koedahnya. Koedah majhulnya, kalau mati tadi kan, huruf pertama di dhammah sebelum terakhir di kasroh. Kalau ini, huruf pertama di dhammah sebelum terakhir di fathah. Pertama di dhammah sebelum terakhir di fathah. Mudah. Di fathah, bukan kasroh. Misalnya antum dapat yaktubu. Yaktubu. Ini apa artinya? Sedang atau akan menulis. Sekarang kita mau artinya sedang atau akan ditulis. Maka buat dia ke majhul. Tinggal di dhammah huruf pertama sebelum terakhir di fathah. Berarti yaktubu menjadi yaktubu menjadi langsung yuktabu. Paham? Dapat kata misalnya yaqra'u, sedang atau akan membaca. Sekarang kita mau bilang sedang atau akan dibaca. Apa jadinya? Yaqra'u menjadi apa? Hah? Apa? Yuqra'u. Paham kan? Misalnya antum dapat kata yashrobu. Yashrobu, sedang atau akan minum. Buat menjadi sedang atau akan diminum. Apa? Nah ini perhatikan, ini kan sudah fathah. Ya berarti tidak perlu diubah. Kalau sudah di fathah. Yang diubah adalah kalau dia belum di fathah. Jadi yashrobu menjadi yusrobu. Paham Pak King? Yakin Pak King? Kalau saya contohkan bisa? Hah? Boleh. Misalnya Pak King, yakulu. Yakulu. Buat ini sedang atau akan makan. Sedang atau akan dimakan. Tahu? Yuk kalau. Katanya otaknya mas sudah tidak mau. Bisa. Jangan pasrah. Iya. Yeah. Paham berarti? Siapa yang belum paham? Majhulnya fi'il mudhari. Selain ini nanti berarti maklum. Kan cuma dua ini. Dilihat dari artinya. Ada majhul dan ada apa?
maklum. Majhul di doma huruf pertama fathah sebelum akhir. Selain itu berarti maklum. Berarti maklum. Sudah? Sudah paham ini? Paham ini? Paham? Selesai berarti? Aman. Saya baca dulu. Lihat. Wahwa nau'an. Dia terbagi dua. Ini dilihat dari artinya. Ada maklum, misal contoh. Yaktubu, yakra'u, yajlisu. Ini maklum, biasa. Yang kedua ada namanya majhul. Misal contoh. Yuktabu, yukra'u, yujlasu. Jadi beda artinya. Sedang di, akan di. Paham ya? Sedang di atau apa? Akan di. Paham antum ini? Dipahami? Paham ini? Alhamdulillah. Lihat. Qaidatu majhul al-fi'lil mudhari. Ini yang paling pentingnya. Ini yang antum garis bawah itu. Karena itu penting kaidahnya. Karena nanti bisa kita buat sendiri kalimat dari situ. Qaidah majhul fi'il mudhari. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di doma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Perhatikan. Doma huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum akhirnya. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian di situ ana kasih antum faedah di bawah untuk membuat fi'il mudhari ini yang ana jelaskan di papan tadi. Untuk membuat fi'il mudhari dari fi'il madhi, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tambahkan pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhoro'ah, yaitu huruf ana itu. Hamzah, nun, ya dan ta. Paham ya? Terus ana kasih tahu antum di situ. Lihat contohnya di situ, doroba. Bisa diubah menjadi yadribu. Dia laki-laki sedang atau akan memukul. Tadribu. Dia perempuan atau kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Adribu. Saya laki-laki atau perempuan akan sedang atau akan memukul. Nadribu. Kami laki-laki atau perempuan sedang atau akan memukul. Itu penting. Ini dilihat dari artinya. Kemudian sekarang pembahasan terakhir untuk fi'il mudhari lagi. Al-fi'lul mudhari salatatu aqsam. Kemudian fi'il mudhari terbagi 3. Ini dilihat dari huruf terakhirnya. Kalau tadi itu dilihat dari artinya. Sedang di, itu arti kan? Kalau ini sekarang ini pembagiannya terbagi 3 lagi. Dilihat dari huruf terakhirnya. Perhatikan baik-baik. Saya akan bahas di papan, antum perhatikan. Karena dia cuma ada 3. Perhatikan perbedaannya. Jadi fi'il mudhari ini terbagi lagi dilihat dari huruf terakhir. Ingat, dilihat dari huruf terakhirnya. Jadi kalau kita melihat huruf terakhir dari fi'il mudhari, maka ada 3. Maka ada 3. Iya. Huruf, supaya antum lebih mudah untuk memahami ini. Huruf dalam bahasa Arab itu ada 2. Huruf dalam bahasa Arab itu terbagi 2. Ada namanya ya, huruf ya, harfun sahih. Ada namanya harfu illah. Ada namanya huruf sehat dan ada namanya huruf sakit. Ada namanya huruf sehat dan ada namanya huruf apa? Sakit. Huruf yang sakit itu ada 3. Alif, waw, ya. Itu saja. Selain itu adalah huruf sahih. Paham ini? Huruf dalam bahasa Arab itu terbagi 2. Ada huruf sahih, huruf sehat, dan ada huruf illah. Huruf illah ada 3. Waw, alif, ya. Itu huruf illah. Selain itu namanya huruf apa? Huruf apa? Sahih. Misalnya saya bilang, ba, huruf apa? Sahih atau illah? Sahih atau illah? Sahih. Dipahami ini? Kalau saya bilang, ini bukan hamzah ya. Alif, waw, ya. Paham kan? Jadi kalau saya bilang nanti ada waw, ada ya, itu huruf illah namanya. Huruf sakit. Fi'il mudhari kalau dilihat dari huruf terakhirnya, maka antum harus tahu ini huruf. Ada namanya fi'il mudhari sahihul akhir. Jadi ada namanya fi'il mudhari sahihul akhir.
Fi'il mudhari sahih akhir. Sahih akhir artinya fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Huruf terakhirnya saja dilihat. Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya huruf sahih, bukan huruf illah. Anda paham ini fi'il mudhari sahih akhir? Misalnya saya bilang gini, yaktubu. Huruf apa terakhirnya ini yaktubu? Huruf apa terakhirnya itu? Bilang dulu huruf apa? Ba. Ba itu huruf sahih atau huruf illah? Hah? Sahih. Berarti yaktubu fi'il mudhari apa namanya? Sahihul akhir. Dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Karena huruf terakhirnya apa? Bukan huruf illah. Anda paham ini? Tapi kalau saya bilang begini, yad'u, apakah sahih akhir ini? Yad'u sahih akhir? Sahih akhir? Hah? Bukan, kenapa? Huruf terakhirnya apa? Waw. Huruf illah. Paham ini? Kalau saya bilang yahdi, apa ini? Sahih akhir? Kenapa? Akhirnya ya. Kalau saya bilang yardo, apa ini? Yardo. Hah? Hah? Sahih atau bukan? Sahih atau bukan? Kenapa? Huruf terakhirnya apa? Alif. Kan alif bisa dua. Alif bengkok, alif lurus. Bisa dipahami? Kalau saya bilang yakra'u. Ini ujian ini Pak Iging. Kalau kita paham semuanya berarti. Yakra'u. Apa ini Pak Iging? Sahih atau bukan? Ya? Hah? Sahih. Kenapa bisa? Buktikan ucapan tak. Ini yakra'u. Sahih akhir atau bukan? Sahih akhir. Kenapa bisa? Hah? Ini huruf apa ini? Hati-hati gini. Kan sahih akhir itu enggak boleh alif, enggak boleh waw, enggak boleh ya. Ini yakra'u. Nah. Nah. Pak Abdurrahman. Ini yakra'u. Sahih atau bukan? Kenapa? Kan di akhirnya hamzah, bukan alif. Beda hamzah, beda alif. Paham Pak Iging? Ini huruf terakhir, huruf apa ini Pak Iging? Bukan alif. Hamzah. Iya. Beda hamzah, beda alif. Dipahami ini? Hamzah huruf sahih, alif huruf illah. Kita paham Pak? Hah? Kalau saya tulis ini, apa huruf apa namanya itu? Hah? Alif. Kalau begini Pak? Hah? Begitu. Hamzah huruf sehat. Kalau alif itu huruf illah. Kita paham? Paham? Berarti sahih akhir, fi'il mudhari sahih akhir, kalau huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Kita paham ini? Paham ini pertama? Selesai. Itu sahih akhir. Masuk jenis yang kedua, lihat daripada akhirnya. Ada namanya fi'il mudhari mu'tallul akhir. Mu'tallul akhir. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Gampang sekali, karena lawannya ini yang sahih akhir. Mu'tal akhir artinya, fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah salah satu dari huruf illah. Yaitu akhirnya adalah alif atau waw atau ya. Kapan akhirnya itu? Sudah langsung bilang fi'il mudhari apa? Mu'tallul akhir. Tadi sudah kita contohkan. Antum dapat kata yad'u. Apa ini? Sahih akhir atau mu'tal akhir? Hah? Sahih akhir atau mu'tal akhir? Mu'tal akhir. Dapat kata ya yuzakki. Fil apa ini? Fil apa ini? Apa? Kenapa? Akhirnya ya. Dapat kata misalnya yardo, tadi yang sudah kita contohkan, yardo. Apa ini? Hah? Mu'tal akhir. Kenapa? Akhirnya apa? Alif. Antum dapat kata misalnya yagzu. Apa ini?
Yagzu. Yagzu. Fi'il apa ini? Mudhari apa? Mutal akhir. Kenapa? Wow. Antum bisa pahami? Dua ini yang pokok. Adapun yang ketiga itu tambahan dari dua itu. Paham ya? Yang ketiga, sekarang kalau antum sudah paham ini, hapus. Sekarang kita masuk jenis yang ketiga. Ada namanya fi'il mudhari, dilihat dari akhirnya, namanya al-af'alu al-khamsah. Ya, ada nama fi'il mudhari al-af'alu al-khamsah. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5, tapi bentuknya saja yang 5, bukan jumlahnya. Bentuknya yang 5. Saya kasih tahu antum supaya antum dari awal paham bahwa af'alul khamsah ini sebenarnya adalah fi'il mudhari sahih akhir dan mutal akhir. Ini af'alul khamsah sebenarnya bukan bentuk baru. Dia adalah sahih akhir atau apa? Mutal akhir. Paham? Kemudian dia punya bentuk khusus dinamakanlah af'alul khamsah. Jadi saya gini, contohnya tadi sahih akhir yaktubu. Contohnya mutal akhir adalah apa? Apa tadi? Yad'u. Contoh. Ini sahih akhir, mutal akhir bisa menjadi af'alul khamsah kalau ada bentuk yang berubah. Kapan? Antum pahami harus kalau pada sahih akhir atau pada mutal akhir terdapat huruf tambahan lagi. Dan huruf tambahan yang ada dalam fi'il ada 3 bentuk. Pertama, tambahkan alif dan nun. Yang kedua, tambahkan waw dan nun. Yang ketiga, tambahkan ya dan nun. Sama dengan pada isim. Bisa tambah alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Kapan pada fi'il sahih akhir atau fi'il mutal akhir? Di akhirnya ada lagi tambahan alif dan nun, atau waw dan nun, atau ya dan nun. Maka jadi af'alul khamsah. Jangan bilang lagi sahih akhir. Paham ini? Misalnya, antum dapat yaktubani. Kan tadi yaktubu. Tadi yaktubu. Menjadi yaktuba. Karena alif cocok dengan siapa? Fathah kan? Dhammanya diubah menjadi fathah. Yaktubani. Ini sahih akhir atau mutal akhir Pak Iking? Iya? Sahih akhir. Kita Pak? Yaktubani. Sahih akhir atau mutal akhir? Oh tahu Bang. Tidak tertipu. Tidak ada dalam pilihan ganda Pak Iking. Dia af'alul khamsah. Antum tahu kenapa? Karena pada akhirnya sudah ada tambahan alif dan nun. Sudah saya bilang, af'alul khamsah ciri-cirinya kalau sudah sahih akhir atau mutal akhir terdapat tambahan alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun, berubah menjadi af'alul khamsah. Paham Pak Iking? Jadi tidak lihat lagi sahih akhirnya Pak Iking, tapi lihat huruf terakhirnya tambahan apa. Kita paham? Paham Pak Iking? Paham Pak Iking? Pikirkan dulu. Saya bilang gini Pak Iking, saya tulis lagi Pak Iking. Saya bilang gini. Yaktubuna. Apa ini Pak Iking? Sahih akhir atau mutal akhir? Hah? Mutal akhir. Baik, kita tanya lagi tetangganya di belakang. Apa itu Pak? Ini nih, iya. Kita, baju merah, di belakang. Iya, yang balik. Ini yaktubuna. Sahih akhir atau mutal akhir? Af'alul khamsah. Kenapa kita bisa tahu? Ini baik. Sudah ada tambahan waw dan nun. Kan akhirnya waw baru kita bilang mutal akhir. Ini ada nunnya. Ya enggak baik? Kita bisa pahami ini. Jadi gini, ini baik. Kembali lagi sini. Ciri af'alul khamsah baik. Tambahkan alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Kalau ada ini dari sahih akhir atau mutal akhir jadi af'alul khamsah. Paham? Paham? Yakin? Boleh, boleh ditantang saya ini. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, saya bilang gini Pak Iking. Taktubina. Sahih akhir atau mutal akhir Pak Iking? Taktubina.
Sahih akhir atau mutalakhir? Hah? Hah? Sahih akhir atau mutalakhir? Taktubina. Yang ini, af'alul khamsah. Dari mana kita tahu? Tidak ada baunya. Nah ya ini. Ada ya sama nun. Begitu ya? Betul. Ah, begitu. Paham kan? Dipahami nih. Demikian pula kalau ini yad'u. Kalau tiba-tiba datang, ini yad'u Pak Geng. Bilang dulu, ini yad'u sahih akhir atau mutalakhir? Hah? Mutalakhir karena huruf terakhirnya waw. Tapi kalau saya bilang begini Pak Geng, yad'u wani. Ah, kan kalau yad'u mutalakhir, kalau yad'u wani jadi apa? Hah? Tersiksa lagi? Tidak lagi. Ayo, belakangnya lagi, kita Pak. Kan saya bilang tadi, yad'u. Apa tadi Pak? Nabi Ikim bilang, sudah bilang tadi, sudah betul. Mutalakhir. Saya bilang, yad'u wani. Af'alul khamsah. Kenapa bisa? Sudah ditambah alif dan nun. Ciri af'alul khamsah Pak Ikim nih. Tambahkan alif dan nun, atau waw dan nun, atau ya dan nun. Kalau sudah masuk ini, sudah berubah nama dari sahih akhir atau mutalakhir menjadi af'alul khamsah. Jadi ini bukan bentuk baru. Ini sebenarnya af'alul khamsah ini dari dua ini. Sahih akhir atau apa? Mutalakhir. Cuman bisa menjadi namanya af'alul khamsah kalau sudah ada tambahan alif dan nun lagi pada akhir sahih akhir, pada akhir mutalakhir, atau waw dan nun, atau ya dan nun. Jadi af'alul khamsah. Paham? Ini namanya dilihat dari huruf terakhirnya. Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Alhamdulillah. Saya baca dulu. Lihat. Al-fi'lul mudhari salat atau aqsam. Fi'il mudhari terbagi 3. Ini ingat dilihat dari huruf terakhirnya. Tadi terbagi 2 terjemahannya. Ada awalan di, ada yang tidak. Iya. Yang pertama ada namanya al-fi'lul mudhari as-sahihul akhir. Ada fi'il mudhari sahih akhir. Apa itu? Wa huwa ma kana akhiruhu laisa harfan min hurufil illah. Yaitu apa yang akhirnya bukan dari huruf illah. Bukan dari huruf sakit. Wa huruful illah, dan huruf illah dia adalah al-waw wal alif wal ya. Huruf illah itu adalah waw, alif dan ya. Misal contoh, yaktubu. Apa ini? Sahih akhir atau bukan? Sahih akhir. Yakra'u. Sahih akhir. Yajlisu. Sahih akhir. Yang kedua ada namanya al-fi'lul mudhari al-mu'tallul akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Wa huwa ma kana akhiru harfan min hurufil illah thalatha. Dia adalah apa yang akhirnya salah satu huruf dari huruf illah yang 3 tadi. Yang disebutkan di pertama. Waw, alif atau ya. Misal contoh, yad'u. Apa ini? Sahih akhir atau mutalakhir? Mutalakhir. Yahdi. Mutalakhir. Yardo. Mutalakhir. Jelas kan? Yang ketiga ada namanya al-af'alul khamsah. Perhatikan pengertiannya. Wahiyya mattasola bihi alif litnain. Dia adalah apa yang bersambung dengan alif yang menunjukkan atas 2. Saya tidak sebut nunnya karena 3-tiganya ada nunnya. Kan kalau waw, alif dan nun ada alif. Waw dan nun ada nunnya. Ya dan nun ada nunnya. Jadi tidak perlu disebut karena semuanya ada. Di alif, ada di waw, ada juga di ya. Makanya saya cuma bilang dia adalah apa yang bersambung dengan alif yang menunjukkan atas 2. Waw jamaah atau bersambung dengan waw yang menunjukkan atas banyak orang. Ya'ul mu'annatsatil mukhatabah atau bersambung dengan ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Intinya 3. Kalau bersambung dengan alif dan nun atau waw dan nun atau apa? Ya dan nun, maka dia menjadi af'alul khamsah. Selesai. Paham kan? Satu lagi tentang fi'il. Masih bisa ya? Masih bisa? Satu lagi supaya selesai atau sudah penuh untuk? Masih? Masih ada? Masih bisa dilanjut fi'il? Satu lagi fi'il, kan 3. Sudah fi'il madhi sudah, fi'il mudhari sudah. Sekarang tinggal yang terakhir.
Fi'il amr, kata kerja perintah. Fi'il amr, kata kerja perintah. Apa itu fi'il amr? Ya namanya kata kerja perintah, berarti dia digunakan ketika antum memerintahkan. Kalau antum memerintahkan, lihat. Wa huwa madalla ala hadath. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian mustakbal yang akan datang. Karena namanya perintah, setelah diperintah baru dia lakukan. Yutlabu husuluhu, yang diminta terjadinya, austimroruhu, atau terus menerusnya. Jadi ada dua ya. Antum bilang, ucapkan karena meminta supaya dia lakukan, atau supaya dia terus lakukan. Dia sebenarnya sedang lakukan, tapi antum suruh lagi supaya apa? Dia terus lakukan. Misalnya, ada orang belum makan, antum bilang, belum minum. Antum bilang isro. Minumlah. Supaya dia minum. Ada juga antum bilang ke dia isro, minumlah. Padahal dia sedang minum. Untuk apa itu? Terus. Tambah. Paham kan? Anda paham ini? Jadi bisa dua penggunaannya. Ini arti fi'il amr. Kata kerja perintah. Contoh lihat, uktub, ikro, ijlis. Contohnya, uktub, ikro, ijlis. Uktub, tulislah. Ikro, bacalah. Ijlis, duduklah. Perintah. Ah, sekarang, ini yang paling penting. Karena fi'il amr tidak ada di kamus. Kata kerja perintah ini tidak ada di kamus. Cuman gimana cara kita ucapkan? Ada kaidah cara buatnya. Ada kaidah cara buatnya. Anak kasih tahu antum, di sini adalah kaidah paling dasarnya. Kaidah yang paling dasarnya. Tadi anak katakan sama antum, bahwa fi'il mudhari dibuat dari mana? Fi'il mudhari dibuat dari mana? Fi'il madi. Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Jadi tersusun. Jadi ini ada di sini fi'il amr. Fi'il al-amr. Fi'il amr dia dibuat dari fi'il mudhari. Jadi asalnya fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari. Kemudian datang setelahnya fi'il amr. Fi'il mudhari diambil dari fi'il madi. Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Antum bisa paham ini? Iya? Kalau fi'il mudhari, alhamdulillah mending sedikit di kamus ada tertulis. Di kamus. Fi'il amr tidak ada. Paham kan? Namanya fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Berarti tadi itu dari 3 fi'il. Dari 3 fi'il. Fi'il sahih akhir, fi'il mutal akhir, fi'il af'alul khamsah. Kan fi'il mudhari ada 3 itu dibuat. Kita sekarang ambil dulu dari sahih akhir. Sahih akhir. Mulai pertama dari sahihul akhir. Dari sahihul al-akhir. Iya. Untuk tahap yang dasar, fi'il mudhari sahih akhir itu ada 3 bentuknya. Ada 3 bentuknya. Antum kiaskan semuanya nanti ke situ. Kiaskan semuanya nanti ke situ. Ya, bentuknya ada 3. Fi'il mudhari ini kalau mutal akhir. Tentunya berdasarkan penelitian. Huruf pertamanya itu fathah semuanya. Huruf keduanya disukun. Ini bentuk dasar namanya. Huruf terakhir di dhammah. Ini bentuk fi'il mudhari, bentuk dasarnya. Sebelum terakhir ada yang di dhammah, ada yang di fathah, ada yang di kasrah. Tidak keluar dari ini fi'il mudhari, asal dasarnya. Kadang dia yaf'ulu, kadang yaf'alu, kadang yaf'ilu. Fi'il amr dibuat dari sini. Proses pembuatannya perhatikan baik-baik. Langkah awal, hapus huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Paham langkah awalnya? Hapus huruf yang menjadikan dia fi'il mudhari. Huruf apa kalau di sini? Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Iya, ini langkah awal. Itu jurus pertama. Hapus huruf yang membuat dia menjadi fi'il mudhari. Paham kan? Jelaskan ini. Langkah kedua. Sekarang setelah hilang huruf pertama, bisa dibaca? Bisa nggak tuh baca ini Pak Ike? Nggak bisa. Maka langkah kedua tambahkan alif karena tidak bisa dibaca.
bukan hamzah, alif. Tambahkan alif. Paham gak ini? Paham langkah kedua? Apa langkah kedua? Setelah hilang huruf mudhari'nya, tambahkan alif. Langkah kedua. Langkah ketiga, ini kan belum bisa juga dibaca, ditambah alif. Maka diharokati alifnya. Alif diharokati tergantung huruf sebelum terakhir. Tergantung harokat huruf sebelum terakhir dari kata itu. Kalau huruf sebelum terakhirnya di dhamma, maka alifnya juga di dhamma. Kalau huruf sebelum terakhirnya di kasroh, maka dia juga di kasroh. Kalau huruf sebelum terakhirnya di fathah, maka dia juga dia tidak di fathah, tapi di kasroh. Jadi cuma 2 harokat alif. Ini juga nanti cara baca alif kalau dia tidak ada hamzanya. Jadi dia cuma di dhamma atau di kasroh. Jadi sekarang sudah berapa langkah itu? 3. Langkah terakhir, langkah keempat. Kalau dia sahih akhir, hilangkan harokat huruf terakhir. Jadi dhamma ini menjadi sukun. Selesai. Menjadi uf'ul, if'al, if'il. Itulah bentuknya kalau sahih akhir. Bentuk fil amr. Tidak ada yang keluar dari situ. Paham caranya? Contoh. Sekarang antum. Ini kan cuman cetakan namanya. Contoh. Saya bilang yaktubu. Apa artinya yaktubu? Sedang atau akan menulis. Sekarang kita mau bilang tulislah. Langkah pertama. Hapus ya. Langkah kedua. Tambah alif. Langkah ketiga. Harokat alif sesuai dengan harokat huruf sebelum terakhir. Sebelum terakhirnya apa itu? Dhamma. Maka dia dibaca, ditulis harokati dhamma. Langkah terakhir. Huruf terakhirnya jadi apa artinya uktub? Antum buat sendiri. Tidak ada di kamus. Pakai kaidahnya itu. Uktub. Tulislah. Paham gak ini? Paham gak ini? Betul paham ini? Contoh lagi. Misalnya yang mirip dengan ini. Yaktulu. 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 Kita buat fil amarnya. Langkah pertama. Hapus ya. Langkah kedua. Alif. Langkah ketiga. Siapa? Oh, harokat alif dengan dhamma. Karena huruf sebelum terakhir dhamma. Langkah terakhir. Sukun huruf terakhir. Jadinya uktul. Itu proses. Nanti diproses di otak, keluarkan ke mulut. Paham kan? Jadi uktul. Apa artinya uktul? Yaktulu sedang membunuh. Berarti uktul, bunuhlah. Paham ini? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misalnya dapat kata yashrobu. Yashrobu. Paham ini? Yashrobu. Iya. Kita yang di samping. Iya. Iya, yang balik. Yashrobu. Proses. Hapus ya. Terus. Tambah alif. Terus. Sebelum terakhir harokatnya fathah, maka dia di kasroh. Terus. Ba-nya. Oh, ba-nya disukun, huruf terakhirnya disukun. Jadinya isrob, artinya minumlah. Langsung jadi. Paham kan? Ini yang if'al. If'il. Misalnya dapat kata yajlisu. Ya, dapat kata apa? Yajlisu. 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 Sampingnya. Ya-nya dihapus. Terus. Tambahkan alif. Terus. Di kasroh karena huruf sebelum terakhirnya. Kasroh. Terus. Sinnya disukun. Jadinya ijlis. Apa artinya? Duduklah. Selesai. Dipahami ini? Bisa langsung diproses ini? Bisa? 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 Hah? Hah? Misalnya yaghsilu. Apa fil amr? Yaghsilu sedang atau akan mencuci? Iya, yaghsilu. Enggak, langsung diucapkan. Proses di otak langsung ucapkan. Ya? Iya. Hah?
Iksil. Mencucilah. Paham kan? Nah, yadhabu. Yadhabu sedang atau akan pergi. Kalau pergilah. Proses di pabrik, setelah itu keluarkan hasil. Yadhabu. Idhab. Idhab. Mudah berarti. Alhamdulillah. Paham berarti? Kita lanjutkan lagi berarti nanti jam... Ini baru proses soal akhir ya. Masih ada 2. Mutal akhir, tapi kalau antum soal akhir paham, yang kedua dan ketiga mudah. Paham ya? Insya Allah kita lanjut lagi setelah makan siang jam 2 ya. Jadwalnya. Jam 2. Alhamdulillah kita cukupkan dulu sesi ketiga ini. Karena sudah masuk waktu duhur. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.